Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu aku lagi Enisa Yuliati. Kali ini aku mau bikin donat kentang karena kebetulan aku punya beberapa stok kentang. Ide yang lewat di kepala aku itu cuma donat kentang. Jadi langsung aja ke cara membuatnya. Sebelumnya untuk kentangnya ini udah aku kukus dan dipotong kotak-kotak kecil juga agar mudah menghaluskannya. Masih dalam keadaan panas-panas langsung aku haluskan menggunakan saringan minyak kayak gini dan hasilnya tuh halus banget. Bahan utamanya aku pakai terigu pro tinggi, kentang kukus yang udah dihaluskan, butter mix margarin, separuh butter dan separuh lagi margarin. Selanjutnya susu cair dalam kondisi dingin dan ini baru keluar dari kulkas. 1 kuning telur, udah aku kocok juga. Sedikit gula pasir, pasta vanila untuk mengurangi bau ragi. Dan di sini ada ragi instan, sejumput bread improver dan sejumput garam. Dan untuk gulanya tadi aku pakainya itu sengaja sedikit aja karena nanti untuk donatnya mau aku kasih topping dengan taburan gula halus atau gula kastor di mix dengan susu full cream. Jadinya nanti rasanya tuh pas, nggak kemanisan, jadinya nggak enak. Selanjutnya masukkan tepung terigu, gula pasir, ragi instan, bread improver, optional ya teman-teman untuk bread improvernya. Nggak pakai juga nanti bakalan donatnya pasti lembut banget. Kentang kukus yang udah dihaluskan tadi, selanjutnya 1 kuning telur yang udah dikocok. Untuk bahan yang udah aku sebutkan barusan, ini bakalan aku mixer bentar aja agar semuanya tercampur aja ya teman-teman. Sambil lalu di mixer, sambil lalu juga masukkan susu cair secara bertahap. Untuk banyaknya susu ini udah pas ya teman-teman, jadi nggak perlu ditambah atau dikurangi lagi ya. Oh iya, kalau kalian mau pakai air dingin nggak pakai susu pastinya juga boleh, tetapi kalau pakai susu ini pastinya lebih gurih untuk donatnya dan teksturnya juga bakalan tambah empuk. Ini selanjutnya mau aku bantu uleni pakai tangan terlebih dahulu. Pastinya jangan lupa untuk pasta vanila. Untuk adonan tepungnya ini bakalan aku uleni pakai tangan hanya sampai adonannya setengah kalis atau menjadi satu adonannya. Selanjutnya nanti bakalan aku uleni pakai mixer lagi. Contohnya untuk setengah kalis itu seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya ini bakalan aku tambahkan margarin dan butter, atau bisa kalian pakai full butter atau full margarin juga boleh. Tentunya garam, ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Cara menguleni adonan donat atau roti menggunakan hand mixer, caranya itu ikuti aja arah mixer sambil ditahan pakai tenaga, ditekan ke arah dalam adonan tepung, pastinya nanti adonannya cepet kalis. Awal-awal aku pakai hand mixer gini emang agak sedikit ribet ya teman-teman, karena memang harus mixernya itu kita tahan dan tekan ke dalam adonan tepung dan ikuti arah mixer dan jangan dilawan. Kalau udah mahir, pastinya adonan itu cepat kalis. Kalau udah mulus, licin, hentikan mixer. Telapak tangan aku udah diolesi margarin dan tes adonan. Kalau udah kebentuk window pane kayak gini, nggak sobek, itu artinya adonan kalian kalis sempurna. Adonannya ini lembut banget dan cocok juga. Resep ini dipakai untuk bikin roti manis atau roti isi ya. Pastinya bakalan lembut banget, elastis, nggak kering, moist banget. Kalau adonan kalian itu udah licin, mulus kayak gini, dipastikan juga donat kalian itu bakalan empuk banget dan empuknya bakalan tahan lama juga. Dan ini sumpah aku seneng banget dengan tekstur adonannya yang lembut banget kayak gini. Untuk wadahnya ini udah aku olesi dengan margarin agar tidak lengket. Dan adonannya bakalan aku istirahatkan kira-kira 20-20 menit dan setelahnya akan aku timbang. Jangan lupa ditutup ya teman-teman agar tidak kering. Setelah 25 menit adonannya juga udah makin elastis dan ngembang juga. Untuk alas kerjanya ini udah aku bersihkan dan jangan lupa beri sedikit taburan tepung agar adonannya nggak lengket juga, agar kelembapan terjaga. Ini sedikit aku uleni agar tercover dengan tepung terigu dan timbang. Untuk berat ukuran adonan donat aku timbang di 40 gram. Kalau 40 gram hasilnya jadi 14 donat untuk tepung 250 gram ya teman-teman. Kalau mau ditimbang 30 gram juga boleh, tapi ukuran standar donat itu rata-rata di 40 gram ya. Timbang semua adonan sampai selesai. Kalau udah ditimbang, bulat-bulatkan atau rounding sampai halus dan rata. Kalau kalian kesusahan ngeronding adonan donatnya, pakai cara
kayak aku aja, dibulat-bulatkan dengan cara menekan ke arah dalam adonan agar permukaan atasnya itu rata dan mulus. Kalau udah, tutup bagian bawahnya dengan dicubit-cubit sampai rapat, wajib rapat ya, agar bentuk donatnya nanti halus. Dan bulat-bulatkan untuk memastikan bulatannya halus, mulus. Lakukan semua sampai habis karena nanti aku nggak pakai cara degazing atau memipihkan adonan, jadinya aku rounding sampai benar-benar rata dan mulus. Kalau bagian pinggirnya kurang rata atau nggak pas bulat, jangan khawatir. Nanti pas mau digoreng untuk adonan donatnya bakalan aku cetak dengan menggunakan cetakan roti burger yang ukuran kecil. Jadi nanti kalau ada adonan yang mencong-mencong bakalan kebuang dan jadi nanti rata bagian pinggirnya. Dan rounding untuk semua adonannya sampai selesai. Setelah selesai di rounding, taburi semua adonan dengan tepung terigu sampai tertutup semua bagian atasnya. Setelah itu, proofing selama 40 menit ya teman-teman. Setelah 40 menit hasilnya kayak gini, menul-menul, tinggi juga. Ini salah satu adonannya udah aku tandai menggunakan kertas roti sebagai tanda adonan yang pertama. Kalau ditekan-tekan adonannya cepat balik, itu tandanya proofingan kalian udah pas. Sebagian bakalan aku lubangi bagian tengahnya dan sebagian lagi aku biarkan mau aku jadikan donat bomboloni. Untuk adonannya sebagian bakalan aku lubangi bagian tengahnya dan sebagian lagi bakalan aku biarkan mau aku jadikan donat bomboloni. Lubangi bagian tengah bisa menggunakan spuit, tetapi kali ini bakalan aku lubangi pakai sumpit dan jari aja agar tidak mubazir kebuang ya teman-teman. Lubangi semua adonan sampai selesai dan lanjut ke tahap proses menggoreng. Cara menggorengnya ini kita goreng dulu untuk bagian atasnya. Caranya menggoreng ditahan dan dibalik agar bagian atas adonan donat bisa digoreng terlebih dahulu. Hati-hati ya teman-teman karena ini panas. Jadi caranya goreng bagian atas terlebih dahulu, jangan dibalik-balik ya teman-teman. Jadi wajib kalian itu goreng di bagian atasnya terlebih dahulu baru nanti dibalik untuk bagian bawahnya. Cukup dibalik satu kali aja ya teman-teman dengan cara mengintip seperti ini. Kalau dirasa warnanya itu udah pas baru boleh kalian balik untuk sisi yang bagian bawah. Digoreng menggunakan api kecil di suhu 160 derajat Celcius. Ini karena termometer aku hilang entah di mana, jadinya dikira-kira aja. Kalau udah mateng, warnanya juga udah cantik, ambil menggunakan sumpit dan dihentak-hentakkan agar minyaknya turun. Dan tiriskan donat agar tidak berminyak. Kalau donat kalian gak overproofing, pastinya donat kalian gak bakalan berminyak. Dan goreng semua adonan sampai habis, tiriskan, tunggu sampai dingin, baru selanjutnya bisa diberi topping. Kalau donatnya udah dingin, untuk bomboloninya aku beri topping coklat glaze yang aku lelehkan menggunakan minyak agar sedikit encer. Atau bisa kalian beri isian selai strawberry, pastinya lebih cocok lagi ya teman-teman karena mau aku taburi dengan gula halus. Untuk gula halusnya sendiri ini udah aku campur dengan menggunakan susu bubuk full cream dan pastinya bakalan lebih gurih lagi, creamy dan pastinya lebih mantul. Untuk donatnya ini super empuk, elastis, moist, nggak kering. Kata suami aku mirip banget kayak donat Jeko yang kalau digigit itu langsung nyes, empuk gitu ya teman-teman. Untuk serat donatnya sendiri ini halus, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Bagian dalamnya juga moist banget, nggak kering, apalagi di atasnya ditaburi dengan susu bubuk full cream. Dari aromanya aja bikin nambah lagi dan lagi, jadinya makin ketagihan. Ditambah rasa manisnya itu pas, nggak bikin enak. Walaupun udah seharian tetap masih empuk banget dan dibikin sarapan kebesokan harinya tetap masih empuk dan nggak salah ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin donat kampung lebih baik ditambah kentang kukus, pastinya lebih empuk. Selanjutnya aku mau coba yang isi coklat dan ini tetap wajib aku taburi donatnya dengan susu bubuk. Karena ditambah susu bubuk gini jujur bikin geleng-geleng kepala saking enaknya. Udahlah yang ini tuh enak banget double-doublenya karena ditambah rasa coklatnya dan pastinya nggak bikin enak sama sekali ya teman-teman. Terima kasih kalian udah nonton dan dukung channel aku Enisha Yuliati. Bantu terus di subscribe, like, comment, share video aku ya teman-teman agar semakin berkembang dan terus upload video-video selanjutnya. Akhir kata wassalamualaikum dan bye-bye.